Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel aku, lagi Tarot MS. Hari ini kita bacakan lagi ya energinya. Jadi biar lebih cepat ya, energinya Verfu ya, biar lebih cepat. Yuk kita gabung lagi. Say hello kalian dari mana saja. Jangan lupa gift-nya. Insya Allah bisa buat bersedekah kucing-kucing liar yang aku rawat. Ada 40-an belum yang di luaran. Halo Rivalino. Yuk kita tarik lagi energinya Verfu. Insya Allah ya dikabul. Insya Allah jadi nyata ya. Kita coba gerak cepet ya, tiap hari ya, coba ya. Insya Allah aja ya. Energi bisa cepat atau lambat ya. Jadi jangan dipaksakan untuk terjadi. Kalau sekarang Vera belum berangkat ya kan udah ada readingan dia bakal berangkat kan, memang sudah ada janjinya juga kan, gitu ya. Udah ada janjinya juga kan sama siapa Niang ya, untuk ke Bali, tapi di energinya sudah terbaca juga ya. Jadi jangan dipaksakan, ini langsung terjadi, tetap mintanya ke Allah ya guys. Aku hanya sebagai perantara saja, jadi jangan terlalu maksa, oh ini belum terjadi gini-gini. Ya belum, kan kita minta izin dulu dari Allah ya guys. Minta izin dulu untuk dikabulin ya kan. Terus juga akunya banyakin tirakat biar terwujud readingannya, ya enggak? Ya kalau kita nggak banyakin tirakat gimana terwujud dong? Kan seenggaknya terwujudnya dengan restu Allah ya, dengan izin Allah gitu loh. Makasih, aku lagi ngopi bebek tuh. Iya insya Allah ya, insya Allah berangkat, tapi dia pasti berangkat kok ya. Pasti dia berangkat, tapi jangan dipaksa dulu, karena dia kan yang aku bilang kemarin, dia fokuskan ke kerjaan. Ingat nggak guys, kemarin tuh readingannya, ya kan, dia fokus ke kerjaan gitu ya. Lihat kan energinya kemarin, inget nggak ya kan, dia lebih fokusnya ke sana. Iya, alhamdulillah bagus tebarannya. Ingat ya, kemarin aku bilang, makasih Dilan Zidan, diganti yang banyak ya Allah rezekinya. Siapapun yang ngasih gift ya, aku doakan biar rezekinya banyak ditambah lagi. Ya kan? Kemarin udah aku bilang, dia lebih fokus ke pekerjaan gitu loh. Tapi ada keinginan untuk berangkat ke Bali tuh ada. Terima tantangan si A. Kenapa? Emang tantangan apa lagi? Emang tantangannya apa? Kayak feelingku enggak deh. Feelingku enggak. Dia nggak mau drama lagi sih Fadli. Kayaknya nggak mau drama lagi deh. Feelingku ya. Feeling aku. Nggak mau drama lagi dia. Iya Lean. Nggak apa-apa. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Feelingku enggak. Soalnya Fadli udah punya pasangan satu, jadi dia lebih fokusnya ke sana. Udah nggak. Fadli juga orangnya nggak terlalu suka sekarang medsos ya. Coba kalian lihat deh. Mereka udah mulai gimana ya, kalau dibilang masanya bosan ada. Gitu loh. Coba deh. Aku jarang ngelihat Fadli juga loh di sosmed ya sekarang. Lebih apa sih namanya,
lebih dewasa sih. Kayak ya udahlah vakum sebentar gitu loh. Kita kan ada masanya vakum sebentar ya. Kayak aku juga waktu itu aku nggak terlalu upload video kan. Jadi vakum kayak ya apa namanya 2 hari, 3 hari, 5 hari gitu loh. Ya udah, makasih Nonem. Udah sayang, udah di YouTube. Coba deh kalian rasain deh. Fadli sudah mulai nggak terlalu upload video-video dah. Coba deh, nggak terlalu ke sosmed banget dah. Iya ngopi sayang nih ada nih Nonem. Makasih. Coba deh. Kalian ngerasa nggak sih keluarganya Pak Haji gitu ya, Opa gitu, itu udah jarang upload loh. Lebih ke bisnis sih. Kalau aku lihat sih, lebih ke sana arahnya. Udah nggak terlalu mentingin video-video sih. Paling video juga tentang bisnis aja. Ini feelingku ya, gitu loh. Iya, Uti juga sama, betul ya. Udah nggak terlalu tentang ngejar-ngejar, oh sama si A si B-nya lagi, nggak, bisnis aja udah. Aku ngerasain ke situ energinya. Yaelah, orang jiran itu nantang kan karena udah turun subscribe-nya lambat laun. Kalau aku lihat sih, udah jarang yang nonton. Aduh, Kanza, jangan ini deh, minum teh tarik. Aduh ya Allah, Kanza sini ada kopi ja. Baru sayang, belum mulai. Ya. Aku lihat juga si Fadli udah nggak terlalu suka yang aneh-aneh. Aku ngelihatnya. Kita lihat ya nanti kita lihat Fadli perasaannya ke Feral aja, ya. Gitu loh. Oke? Miko di aku lag ya? Nggak tahu sayang. Di sini nggak. Tanya tuh yang lain. Yang lain lag nggak? Coba. Yang lain lancar apa nggak? Video aku nih. Lancar tuh. Tuh dengerin tuh. Lihat no. Aman tuh. Di kamu doang sayang. Tuh lancar tuh. Alhamdulillah tuh, ya kan? Berarti di kamu sayang. Kalau aku yang lag pasti semuanya lag semua kayak kemarin, ya kan? Gitu. Sarur, itu lencer apa lancar? Asal jangan encer lo ya. Allahu Akbar. Lo nulisnya salah lo. Halo Preti, kala Khaira. Yuk kita baca doa ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai typo betulan tuh Sarul. Lencar apa lencar? Encer kali ya? Salah ya gue ya. baru mulai. Kita baca doa ya. Insya Allah dia hari tahun baru Islam yang kedua hari ya, hari ini ya. 2 apa 3 sih? 2 ya. Insya Allah lancarkan segala urusan kita. Allah berikan apa yang kita hajatkan satu persatu dengan keberkahannya, dengan kebaikannya, dengan keberuntungannya, dengan positifnya. Yang negatifnya dibuang-buang, dijauhkan ya guys ya. Terus kita mohon ke Allah biar kita diampuni dosa kita karena kita masih terus berbuat maksiat, entah secara yang nyata maksiatnya atau yang tidak nyata ya, yaitu dalam pikiran, hawa nafsu, batin ya, dan juga ucapan yang kadang membuat orang sakit hati. Kita minta maaf ke Allah, minta ampunan, dan kita juga minta maaf sama orang-orang yang udah kita sakiti. Insya Allah mereka diberikan kebahagiaan, diberikan kesenangan ya, agar tidak mengganggu kita ya. Kita doanya begitu, dan kita diberikan pokoknya hal-hal baik lah datang dalam hidup kita ya di hari tahun baru Islam yang kedua. Dan yang belum dapat jodoh
Insya Allah diberikan jodoh tahun ini, speknya ya kayak Verla Borella ya, tapi bucinnya kayak lakinya Maya Estianty, oke? Kekayaannya kayak Maya Estianty, royalnya semuanya ya, amin amin amin, dan punya anak yang soleh soleha. Untuk yang udah berkeluarga juga punya suaminya yang baik, punya istrinya yang luar biasa, pokoknya semuanya akur bahagia ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Duh, perfect kali dah itu Mi. Ya dong, doanya itu perfect tuh bukan hanya satu orang kita pinta. Dari beberapa orang yang kita lihat. Sekiranya itu baik, ya nggak apa-apa. Kita doakan juga beliau. Gitu ya, berikan aja Al-Fatihah. Doakan beliau juga untuk sehat walafiat, bahagia selalu, sukses gitu. Ya, karena kalau kita ingin menginginkan sesuatu, kita juga harus mendoakan sesuatu itu gitu. Di sini tidak ada persona reading ya sayang. Kalau mau nanya persona reading ke tarot reader lainnya nggak apa-apa ya. Di sini kita tidak baca itu. Oke, kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kenapa kuku aku bagus dong, warnanya orange. Goldie. Kan tahun baru Islam ya kan. Makasih sayang dibilang kukunya cantik, kuku baru. Kan tahun baru. Tahun baru sayang. Lop di tag lop tag lop. Ayo lop mana lop. Sama Ibeki, mana Ibeki? Tahun baru, kuku baru. Wah iya dong, harus lah. Pokoknya harus sesuatu yang baru. Kalian juga ya motong rambut kayak gitu ya. Ujungnya aja tahun baru. Jadi motong rambutnya sambil baca syahadat. Ini aku diajarin nyokapku. Dibaca syahadat ya, terus juga baca istighfar sama salawat sama Al-Fatihah. Udah. Terus kamu langsung megang rambut ujungnya aja gitu loh. Ya Allah, saya potong rambut karena saya ingin buang sial saya di tahun yang kemarin, diganti tahun yang baru penuh dengan keberkahan, keberuntungan, yang lancar jaya gitu. Iya, potong rambut sendiri lah, masa potong rambut orang. Lo gimana sih Preti? Jangan lo potong rambut kucing lo ntar ya, atau binatang lo. Janganlah. Ya potong rambut sendiri lah bebek. Aku aja mau potong rambut nanti. Potong rambut ntar ujungnya. Sarul lo baru ketawa lo. Kamu potong kuku, potong rambut. Karena rambut itu juga bawa beban sayang. Ya kan? Ujungnya aja gitu. Oh, boleh ke salon, boleh. Ntar lagi dipotong, kamu baca aja, baca diri kamu sendiri kan. Potong kan belakangnya dulu tuh. Nah, kamu megang depannya aja, gitu. Jangan megang pala kamu. Udah nggak apa-apa gitu sayang. Gitu. Sebelum potong kamu baca doa dulu, baca syahadat, istighfar, terus juga salawat baru Al-Fatihah. Gitu. Kalau yang halangan bisa nggak Mi? Bisa, boleh, nggak apa-apa. Justru itu bagus karena kan kita lagi kotor, bebek. Kita kan lagi kotor, jadi bersihkan, nggak apa-apa. Itu mah nggak ada masalah. Ya, niatnya gitu. Ya Allah, aku potong rambut, potong kuku misalnya. Aku buang kesialan aku dari tahun-tahun kemarin, ya Allah. Tolong digantikan, tumbuhkan yang penuh keberuntungan, keberkahan, lancar jaya dalam segala hal. Selamat dunia akhirat. Udah gitu, ya. Dapat ilmu kan? Ya, gitu. Kita lihat energinya Fuji ya. Dia berdiri guys. Jangan lupa gift-nya yang banyak biar aku semangat. Makasih Via. Kita lihat ya, energi Fuji.
Kalian ngerasakan keluarganya Pak Haji sekarang nggak terlalu sosmed banget loh. Lebih memilih bisnis dia kayaknya. Kita lama-lama mereka bermain di belakang layar loh. Aduh makasih Nuna. Dia lagi Nuna. Ada pusat Nuna. Tuh kucing lu nak. Gue demen deh foto lu nak. Seriusan nak. Karena gue banyak kucing nak. Ya, mami tuh ada 40 kucing. Belum yang di luaran. Ada yang minta diadopsi nggak mami kasih. Tator aja mami janji. Padahal mah enggak lah. Kayaknya gimana gitu ya. Kalau kita pencinta kucing yang asli kan kayaknya mau ngasih orang tuh sayang gitu loh. Takut nggak dirawat. Takut nggak bener-bener rawatnya, lagi cantiknya doang disayang-sayang. Kira udah sakit, udah jelek dibuang. Aku juga ada 7 Mi. Aku 40 sayang. Ya kan? Jadi kayak orang walaupun dia mau beli gitu ya, misalnya ada waktu itu nih Mi saya beli aja dah, nggak apa-apa dah 1 juta. Kayaknya gimana gitu dah. Gak ikhlas gue nya. Takut dia nggak bisa ngerawat cuma sesaat doang gitu. Kita lihat ya energi Puji. Soalnya mami tuh sering banget dapat kucing yang udah jelek ya, sampai sakit ya mami bawa pulang, akhirnya nggak bisa jalan, diobatin gitu. Kayaknya sedih banget gitu. Kalau lagi cakepnya doang disayang-sayang, jalan jelek aja pada dibuang. Beli mahal-mahal ibaratnya kan, mereka 1 juta lah, 2 juta lah, puluhan juta lah gitu kan, bela-belain lagi kecilnya. Yang udah tua, udah jelek dibuang. Kan kayaknya sedih ya Beb. Aku ngerasa aduh ya Allah, lo buang-buang duit kayak begitu ya. Jadi ngantuk Mi, bagus. Itu namanya relaksisasi asa susisu. Elah susah banget itu sih nama. Relax lah. Aduh, ribah tuh namanya. Mau ketawa lagi main Nun. Beneran lo Nun. Itu bahasanya susah Nun. Aduh. Relaksasi. Ya, relax aja Bet dah. Ya, gampang Wit. Relax Bet Wit. Kemarin lihat YouTube mami juga ketiduran. Bagus. Senang aku. Akhirnya kan itu bisa membuat alam bawah sadar kalian tenang. Yang tadinya nggak bisa tidur, jadi bisa tidur. Bagus. Ya. Bandung hujan terus Mi. Wah enak dong Melinda. Pelukan dong. Ya kan. Jangan lupa tuh pelukan sambil ada roti bakar. Ya kan. Minuman jahe anget. Udah ketawa lagi Ji. Malam minggu lagi nih, malam minggu ya, hari Sabtu ya. Iya mau malam minggu lagi, ya kan. Tawa lagi lo. Jomblo pelukan sama siapa Mi? Sama tiang no, tiang listrik mau nggak? Lo pelukin tuh satu-satu. Aduh. Ya pakai cengek. Oh bener, baru tadi mami makan mie kari. Wow, Fuji. Finally ya, finally. Energi kamu sudah mulai berubah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah tuntun kamu. Ya, energi aku nyampe ke kamu. Cengek tuh apa? Cabe sayang. Cabe. Ya. Kalau bahasa Sundanya mah ya deh lada eta gitu. Makasih Dwi Citra. Ya. Apa tuh? Ya, aku ngeliatnya sih Fuji udah mulai memperbaiki spiritualnya dia ya. Ini bagus, ada Eight of Pentacles, the Moon, and the Temperance. Ini bagus kalau menurut aku. Jadi dia ada pemikiran, udah harus waktunya perbaikilah tentang spiritualnya dia, tentang impiannya dia, ya dengan hal-hal baik nih. Dengan hal-hal baik tuh. Ini bagus ya. Aku bilang sih bagus. Ya, walaupun dia memperbaiki rasa ketakutannya dia ya.
halusinasinya dia, dramanya dia. Jadi dia memperbaiki dramanya dengan belajar tenang. That's good. Ya, that's good. Betul Milda, makanya tapi dia ada rasa takut juga gitu loh. Apa ntar gue nggak punya teman atau gimana? Ada. Tapi di sini dia lebih fokusin kayak udahlah gue fokusin tentang ketakutan gue dengan tenang. Jadi belajar tenang. Ya misalnya dia ntar nggak punya teman ya udahlah. Kalau nggak punya teman ya udah gitu loh. Gak ada masalah. Lama-lama dia akan seperti itu. Karena aku coba untuk narik ya. Coba untuk narik dia biar berpikirannya ke situ. Kenapa? Karena tidak memaksa keadaan harus memiliki atau memaksa keadaan harus ada seseorang gitu loh. Paham ya maksud aku ya? Karena aku coba untuk narik. Udah berapa lama aku baca Fuji ya? Dari bulan Januari ya. Dan alhamdulillah ya Allah kasih nyata kan ya 90%-nya ya. Maksudnya kejadian-kejadian gitu. Terus juga puji ada satu perubahan, ya kan? Alhamdulillah ya. Kalian doakan aku biar sehat juga ya, biar lancar terus. Ya insya Allah dibuktikan juga lagi mereka sampai nikah ya. Doain aja. Ya, doakan saja. Kan kita berusaha ya Beb ya. Tinggal Allah yang memberikan jawaban izinnya bagaimana dia nikah dengan siapa. Tapi setidaknya sementara kita jalanin ini kan Allah udah buktikan dia ketemu dengan Farel. Sudah ibaratnya ya ada dating gitu. Ya kita doakan biar sampai nikah maunya. Bener nggak? Kita jangan maksa seperti kubu sebelah, ibaratnya memaksakan gitu ya. Oh si B sama si C ini harus sama ini. Jangan, kita nggak boleh begitu. Karena aku juga nggak mau berpatokan terhadap tarot ya, kan aku udah bilang semua itu izinnya Allah ya. Aku nggak pernah mengatakan harus percaya tarot, aku nggak juga kan. Tapi aku bilang ayo kita berikhtiar, kita cari jembatannya bagaimana nih biar mereka bisa bersatu. Kan cara Allah banyak gitu loh. Tapi jangan dipercaya dengan tarotnya, ini hanya sebagai energi jembatan. Tetap mintanya ke Allah ya, Tuhan kalian masing-masing gitu. Kalaupun misalnya jodohnya si Puji sama orang lain, misalnya bukan si Jiran, bukan si Feral misalnya, ya udah nggak apa-apa, kita doakan yang terbaik gitu. Tapi kita berdoanya ya pastinya buat Fuji sama Feral, kita kan fokusnya ke situ. Tapi nggak ada kemungkinan juga kita ya ikhlas kan gitu loh, siapapun nanti hasilnya si Fuji menikah dengan siapanya gitu. Betul. Semua memang pilihan dari Allah, tapi kita kan boleh meminta ya guys. Doa bisa merubah gitu ya. Apalagi doanya itu dengan tujuan baik. Insya Allah ya dikabul gitu. Kita berharap kan begitu. Ya. Jadi, tadi mana tuh? Lupa. Tuh. Puji, you really good. Step by step, ubi be. Ih, bagus banget ah. Lagi sakit kami, iya. Lagi gak enak badan kan selama seminggu ini sayang aku. Karena kan suronya ini kan pas banget Jumat Kliwon Bebek. Jadi bentrokannya luar biasa. Orang kemarin aja pas tahun baru Islamnya tuh aku nggak bisa tidur Beb. Abis sholat subuh baru tidur. Serius. Abis tawasulan nih ya, malam tahun baru Islamnya tuh bener-bener ya, soalnya banyak yang nyuci barang, pusaka, banyak yang naruh ilmu, banyak yang cari ilmu ya, dengan niatan yang beragam-ragam lah tuh ya, energi berterbangan lah ya. Gue nggak bisa tidur Bebek ya, sampai jam berapa ya, abis subuh deh baru tidur. Nyokap aku udah tahu, udah dimin aja, abis subuh udah aku baru tidur kan, udah dibanguninnya sebangun aku aja, nyokapku nggak ganggu karena aku jadinya melek. Kan memang katanya kan kalau bisa tahun baru Islam itu kita melek. Udah aku melek sambil zikir aja, udahlah sebisanya aja gitu kan. Habis dipaksa ngantuk nggak bisa gitu loh.
ya. Bener Alean, kan udah pernah dibaca waktu itu. Ingat nggak yang pertama-tama tuh? Yang siapa tuh yang nanya? Terus juga akhirnya aku lihat kan, dia kan lakukan segala cara gitu loh. Ya. User gizi, apa kabar sayang? Kamu kemana bebek? Makasih kabar idola. Nih ya, ada the Knight of Pentacles and the Four of Pentacles and the Five of Swords dan juga ada the Death. Tuh. Ya. Aku ngeliatnya di sini Fuji coba mengendingkan trust issue di masa lalu perlahan-lahan ya. Bagus Puji, bagus. Perbaikilah dirimu pelan-pelan untuk melepaskan dan mengendingkan trust issue di masa lalu. Emang gak mudah, ya gak ada yang mudah hidup ini. Tapi kita juga jangan merasa susah karena ada Allah solusinya. Ya, tetap merasa yakin ada Allah solusinya gitu aja ya Ji ya. Iya, kabar idola, makasih. Ya, di sini Fuji kamu udah belajar untuk tenang, perbaiki rasa tenangmu. Ya, maaf kenapa soal prasangka buruk. Prasangka buruk apa sayang? Di sini kan aku bilang, ya di sini tidak ada prasangka buruk, tapi aku coba untuk melihat energi yang ada. Kalaupun ada keburukan di situ bukan berarti kita harus 100% percaya itu buruk, tetap memperbaikinya. Paham ya? Jadi ibarat tuh kita kalau makan tuh jangan langsung nelen. Paham gak Beb? Kalau mau makan nih, tuh enak tuh kelihatannya. Terus lo langsung telan. Rasanya gimana? Coba. Nggak enak kan? Jadi ibaratnya dikunyah dulu, dilihat dulu, dirasakan dulu, dinikmatin dulu. Gitu. Ya. Kita lihat dengan Feral. Ya. Energinya Feral. Jadi segala sesuatu jangan langsung ditelan mentah-mentah kayak gitu. Makasih kabar idola. Ya. Jangan ditelan mentah-mentah guys. Ya, kayak aku nih baca ini juga aku nyuruh kalian kan jangan langsung percaya ya guys, tapi dilihat gitu loh. Dan juga kitanya benahin diri juga. Kan kita berharap si Fuji sama Feral ya, kita juga benahi doa kita, benahi diri kita agar energinya selaras juga gitu loh. Segala sesuatu itu harus selaras. Kita lihat energinya Feral. Feral ini pinter loh. Ya, dia tuh penuh dengan trik, penuh dengan kepintaran. Dia juga bisa manipulasi keadaan loh. Jadi kayak aku nggak ada apa-apa nih sama Puji, padahal dia ada kayak gitu. Dia coba untuk bisa mengatasi semua loh. Ya. Makasih gorengannya Das. Dan juga bunganya kabar idola tuh. Farel itu kalau udah fokus dengan sesuatu dia akan terus kerjakan. Ya, ini fokus banget. Tujuannya dia apa gitu ya, dia tahu banget. Tuh, mengawasi loh. Dia di sini coba untuk menutup siapapun yang coba memanipulasi tujuan hidup dia. Dia juga nggak suka. Ya, dia coba untuk ngeblok siapapun yang mau memanipulasi tujuan vision hidup gue nggak akan suka orang yang ganggu tujuan hidup gue.
ya. Pinter Mi memendam perasaan ke Uti. Betul, sampai salah ya si perannya ya. Ya itu dia. Nih lihat. Dia ngeblok siapapun yang coba untuk memanipulasi tujuan hidupnya dia. Dia udah tahu. Tuh. Energinya dia tuh bawa kebahagiaan loh. Si Feral nih selalu berlaku adil. Makasih Dewika. Ya, tuh. Ih, bagus banget, guys. Dia selalu melindungin loh tentang keluarga. Terutama ya tentang materi, tentang perhatian. Dia tuh coba untuk berlaku adil loh. Dia karakter orang yang seadil-adilnya loh. Ya. Ini bagus. Dia orangnya kalau udah tujuannya satu udah nggak bisa diganggu gugat, guys. Ya. Dia nggak kewarawiri karena dia sudah berbeda ya. Si Feral ini sudah berbeda di masanya yang dulu. Ya. Jadi udah nggak main-main. Dia ngerti tentang karma. Ya. Dia juga paham. Udah belajar. Dan dia ingin mengendingkan dan ingin bayar karma keluarga. Ya. Tuh. The Seven. Tuh. Pembayaran karma keluarga tuh. Ya. The Judgment. Makanya dia berlaku adil. Contoh. Dia membelikan mobil untuk ibu sambungnya. Benar nggak? Dia nggak merasa mau miliaran juga nggak ada apa-apa selama ya ibu sambungnya menyayangi papahnya, ya kan? Melindungi papahnya, tulus dengan papahnya. Ya udah, nggak ada masalah. Begitupun dia juga dengan mantan suaminya Maven ya dulu ya. Walaupun dalam hatinya nggak nerima, tapi kan tetap menerima. Ya nggak guys? Dia tuh orangnya karakter yang coba untuk berlaku adil karena ingin melihat keluarga tuh bahagia. Bagus karakter begini sih sebenarnya. Cuman kasihan jadinya karena banyak banget yang manfaatin ketulusan dia. Kasihan. Baik, bagus, harus nemu yang sesuai sama dia ini. Harus nemu yang setara nih. Energi ya, bukan masalah harta ya, tapi energi ke keluarga tuh harus setara. Karakter kayak gini. Ini nggak semua orang bisa karakter kayak gini nih. Nggak semua. Makanya dia benar-benar menjaga banget. Ya, kita lihat perasaannya Fuji ke Feral. Perasaannya Fuji ke Feral. Tanggal 28 karena udah bisa live tuh ya. Yang satunya aku mau baca itu aja deh, zodiak nanti. Mau nggak guys? Tanggal 28 ya. Nah nanti sorenya baru kita baca atau nggak Fuji dulu paginya. Habis itu di akun yang satunya itu live-nya zodiak. Kita lihat perasaannya. Mau banget kak, ya udah nanti ya. Aku tunggu yang yang akun satunya lagi aktif. Karena kemarin kena LP, nggak tahu siapa yang ngadu gara-gara nulis parfumnya tuh panas. Tuh Ratu Bulan tuh liatin nah, ada bocoran. Verfu bakal liburan private guys. Tuh kan, gue bilang juga ape pada ngeyel, bayar dah lupa deh. Ini tanggal 28 ya? Oh iya, tak kita coba ya. Ya, oh iya. Yuk. Oh iya, entar kita coba ntar. Di akun satunya tapi ya. Nyoba dulu ya. Bisa nggak ya? Tuh, lihat no. Mami lupa. Iya, Mami lupa sayang. Mami nggak ngeliat tanggalan yang lagi enak badan. No, lihat no. Ratu Bulan no. Iya, barusan Mi ada yang up dari Brian dan Arf. Lah buset. Serius. Putih juga sama. Seriusan lo? Lo jangan bikin gue seneng lo, Ratu Bulan.
Gue mau gulung-gulung dulu. Nanuna, ya Allah baik banget Nanuna. Alhamdulillah kabul Nanuna. Nanuna. Ya Allah kabul Nuna. Ya Allah Nuna, yuk kita bareng-bareng yuk. Ayo semuanya. Ya, insya Allah tuh sedekah kalian aku sedekahin lagi giftnya. Insya Allah biar berkah, biar nyambung ya. Gue jadi terhura-hura gue. Ya Allah. Lo beneran itu. Feeling gue juga gitu sih, kayaknya dia nyusul deh. Atau enggak dia duluan. Pokoknya pasti Feral kesana gitu loh. Seriusan? Laresia. Alhamdulillah. Enggak, yang satunya lagi sayang. Akun aku koprol nih. Lo kira gue ituan dapur? Elah buset lo. Puji ada ngomong di live mami. Iya seriusan. Alhamdulillah. Kita ada grup komunitas Mi. Ibu-ibu ada yang di Kerawang. Alhamdulillah tabarakallah ya Allah dikabul readingan aku, makasih banyak. Minum dulu Mi. Udah sayang. Itu hura-hura gue. Ya Allah makasih banyak. Alhamdulillah. Kita lihat perasaannya Puji ke Feral. Udah fix dah. Fix. Oi, fix. Makanya sih Beb. Gue mau nanya lo Beb. Insya Allah mereka nikah nih. Iya. Lu mau ngasih gue apa Beb? Misalnya nih, gue tuntun mereka nih energinya nih sampai nikah. Lu pada mau ngasih apa lu? Ayolah, lo mau ngasih apa lo sama gua? Allahu Akbar. Tuh lo bikin komunitas sendiri dah tuh ya. Lo mau ngasih apa lo sama gua? Tapi kan gua kayaknya gue pengen bikin ituan deh ya, grup kali ya nanti ya. Bismillah ya. Kasih nasi rendang. Gak nasi rendang tak gue gendut lagi Beb. Maksudnya kalau ini kan aku tuntun mereka nih. Nah, insya Allah kabul nih sama Allah nih. Insya Allah Allah kabul nih. Puji sama Feral sampai nikah. Kalian mau ngasih apa ke aku? Ayo. Tuh patungan kita guys. Kasih mami singa tuh. Tuh kata siapa tuh? Menhun no. Penhun. Makasih kabar idola. Alhamdulillah ya mereka private ya pada akhirnya. Yeay. Seneng gue Beb. Tuh Ratu Bulan lo dapat aja Lan. Infonya Lan. Detektif lo ya Lan. Kenapa sayang? Siapa sih? Ramalan siapa sih? Udah biarin aja ramalan orang, nggak usah dipikirin, kita ramalan kita aja ya. Udah ramalan kita aja. Ibaratnya gini loh, kalau mami mengajarkan gini ya, nih yang sudah paham mami energinya, mami tidak akan memaksa ke Allah tentang jawaban akhirnya itu dia nikah dengan siapa. Setidaknya dalam perjalanannya Allah sudah menunjukkan ya kebuktian dari readingan mami itu hampir 90% itu nyata. Ada pertemuan, ada intens komunikasi ya. Kalau masalah nikahnya mah ya serahkan aja ke Allah. Ya, serahkan aja ke Allah gitu. Ya. Betul. Jadi nggak usah terlalu nggak terlalu maksa. Oh dia harus sama si ini apa Feral. Nggak juga. Cuma memang aku fokus bacanya cuman Verfu Casit. Tapi untuk memaksakan dia sama Verfu harus nikah, ya aku juga nggak berani sayang. Itu kan hak Allah. Ya, itu hak Allah Beb. Jadi aku nggak berani Beb. Ya, aku nggak berani.
Itu hak Allah, aku nggak bisa ya, aku nggak mau gitu. Walaupun aku misalnya memaksa gitu dengan kamuflase gitu, Fuji harus jatuh cinta sama Ferrell, padahal Fuji enggak. Jangan, itu namanya melet, melet lama-lama melet loh ya. Jangan, nanti kasihan ya, kasihan hubungan merekanya ya, kasihan. Tuh pada patungan singa tuh Putri no, patungan singa no. Tuh kalau insya Allah nikah ya, doain aja. Pokoknya tunangan nikah, udah lo 2 kali tuh ngasih gua ya. Ada kabar mereka tunangan aja, ya kan? Ayolah, gue kerja keras lagi nih, ya kan? Emang singa berapa sih? Gue kan nggak pernah dapat loh bebek, nggak ngerti kayak gituan. Ya kan, kita lihat perasaannya Fuji. Kalau dekat emberan ya, kita ngopi bareng ya kan. Nggak taunya sampai ngobrol sampai malam ya kan. Kita lihat Fuji perasaannya ke Ferrell. Emang kalau singa berapa sih dapatnya? Oh 8 jutaan. Wah, Masya Allah bisa beli makanan kucing banyak tuh. Ya kan? Berapa pak itu? Ya kan? Ya kalau dihitung-hitung nih ya, misalnya yang tadinya gue beli Cat Choice misalnya ya, terus dicampur dengan Royal Canin, kan kucing gue makan enak ya. Biarin dah emaknya makan Indomie aja gitu ya kan, sama nasi sama garam ya kan, sama telur dadar. Kita mah gitu aja kita mah ya. Ya kalau anak kucing mah biarin makannya yang enak-enak. Ya enggak guys? Tawa lagi lo Preti. Serius nanti kalau gue mau makan sama nasi garam aja udah enak, Ti. Jangan give potongannya gede. Tuh bener tuh kata user gigi. Langsung aja ya. Ke mana? Ke bank aku ya kan? Kita lihat perasaannya Fuji ke Ferrell. Iya Mi, aku Mi, kucing. Aku Mi, kucing cincang. Emang beneran. Gua aja ya Allah, aku sampai doa gini. Ya Allah, jangan sampai kucingku kelaparan ya Allah. Kalau aku kelaparan masih mending lah, bisa puasa lah sehari 2 hari nggak ada masalah gitu. Kalau kucing jangan ya Allah, karena mereka sudah biasa hidup terawat kan sama aku gitu kan, bukan di luaran lagi gitu. Jadi kalau piring kosong aja baru ibaratnya 5 menit 10 menit piring kosong tuh aku kayak gimana gitu ya. Emak-emak kan jiwanya begitu ya kan. Kalau aku mah nggak merasa ini sih, puasa malah enak karena aku udah biasa puasa beb ya kan, jadi nggak terlalu gini loh, puasa itu juga membersihkan badan loh bebek. Kalau mau tahu, puasa itu membersihkan badan loh, detox ya, detox. Apalagi kalau puasa ngeblank. Amin, ya benar, Jati Banten kita lihat ya. Tuh, Ace of Swords tuh, perasaannya Fuji ke Ferrell. Tuh, Ten of Pentacles tuh. Tuh, pengen nikah Fuji tuh udah tujuannya udah wes lah. Wes. Karena di Fuji nih di sini nih coba untuk ada The Ace of Cups, The Judgment, Two of Pentacles, King of Cups. Ya, kalian bikin grup aja ya. Nanti aku coba nyari, aku harus beli handphone lagi satu buat khusus kalian ya kan. Jadinya tidak tidak mengganggu handphone kerja gua gitu. Tapi gua harus beli handphone lagi ntar. Ya yang murah aja lah ya kan, buat bikin grup sama kalian. Ya kan, jadi ntar kalau mereka tunangan, kalian patungan ya kan, kasih hadiah ke gue. Jadi hadiahnya itu buat kucing-kucing gue ya kan, sama kucing liaran di luar sana ya. Jadi sedekahnya beruntun ya. TR kalau aku percaya Mi nggak ngeyel. Iya. Pokoknya kalau insya Allah ya. Nih user Zizi sama sih namanya. Tuh ya, benar kata Zizi, jangan dikasih singa, potongannya gede ya, benar sayang. Seenggaknya kalau 4 juta kita bisa buat beli makanan kucing lebih banyak ya beb ya.
So di sini ada Eight of Cups, the Judgment, Two of Pentacles, and the King of Cups. Fuji ini lagi memikirkan loh, lagi menimbang-nimbang, lagi ibarat itu lagi ada pembayaran karma di masa lalu juga ya. Tuh. Dari keluarga, dari dirinya, pasangannya yang dulu, teman-temannya yang dulu. Nih, Fuji ini lagi diberikan TikTok apa sih namanya? Ya bolak-balik terus nih karmanya. Nggak apa-apa ya Ji, diberikan kekecewaan terus oleh orang-orang sekitar kamu ya. Nggak apa-apa. Tapi tujuannya di sini Fuji sama Feral tuh pengen nikah. Tujuannya udah jelas ya. Ingin ada kejelasan nantinya, tujuannya pengen nikah bahagia tuh. Ya, tuh. Ya, aku ngeliatnya tuh. Oh, betul tuh Hazel apa Debbie. Harus difilter ya grupnya, betul ya. Betul, kayak kemarin aja kan begitu ya. Nih. Ya. Aku nggak jadi sini. Fuji tujuannya sudah fokus, pokoknya pengen bahagia tahun ini, pengen bahagia punya keluarga, ya semuanya pengen yang ya tujuannya adalah menikah ya. Ini bagus. Kita lihat perasaannya Feral ke Fuji. Mereka aja masuk ke grup Fairfood dan One Side Fuji terus di SS. Seriusan? Parah ya. Parah ya. Kita lihat perasaannya Feral ke Fuji. Makasih Tefau. Kita lihat ya Feral ke Fuji perasaannya. Fuji kan orangnya raguan ya. Tuh Feral kayak gini loh, Fuji lu jangan raguan, udah gitu ya. Dia soalnya Scorpio sih apa ya, overthinkingnya tuh negatif, nettingnya tuh kedalaman. Bener nggak guys? Kamu yang merasa Scorpio, kamu padahal hidup lu baik-baik aja ya, gitu ya. Tapi ada aja di pikirannya negatif gitu, ya. Ngerasa nggak lu pada yang Scorpio? Coba deh yang water sign ya, yang water sign nih, khususnya nih water sign nih. Ada aja padahal hidup lo baik-baik aja gitu kan, hidup lo enak gitu, tapi ada aja nih khawatirin gitu loh. Itu tuh si Feralnya jadi kayak udah lo nggak usah stres, dia jadi stres juga nantinya karena terlalu ngeliat Fujinya banyak kegalauan ya kan, jadinya dia juga pikiran. Ada aja Nanuna beneran tuh water sign tuh ya. Betul ya Cancer juga kan water sign, aku bilang pasti ada aja tuh ya kan. Iya tuh Feral tuh jadi kayak gini, lebih jujurkan juga gitu loh. Udah lo jangan kebanyakan pikiran negatif gitu loh, lo harus fokus, lo harus jujur pikiran lo kemana, isi hati lo apa gitu loh ya. Nanti di upload sayang ya, takut gagal, cuman ya namanya hidup itu kan wajar, gagal mulai lagi, bener nggak? Kecuali udah meninggal, kalau meninggal kan nggak mungkin hidup lagi beb. Kalau tentang kegagalan keuangan, kegagalan cinta kan bisa bangkit lagi. Ya. Begitu. Ya enggak? Lucky MS sayang. Tuh, Feral tuh dengar kabar. Tuh, orang di masa lalu juga coba untuk membuka lembaran baru tuh. Ya,
tahu ke Fuji, dia tahu. Udah lo nggak usah stres. Fuji juga sebenarnya nggak suka si itu ngajak Fadli gitu loh. Tapi Fadli karena merasa ya kan dikasih uang 100 juta itu kan buat nikah si siapa? Si Friends ya. Jadi kayak merasa ngutang gitu loh. Jadi si Feral ini mikirin ya perasaannya ke Fuji ya. Jadi dia juga dengar kabar dengan orang yang coba untuk ganggu Fuji, dia tahu. Dia tahu kok. Cuman ya Feralnya coba untuk mengimbang-imbang kabar tersebut. Jadi nggak langsung percaya Feral juga. Kayaknya nonton doang deh. Nonton doang. Feeling aku. Kayaknya sih. Kalau sempat ya, itu pun kalau sempat. Iya mami, ada yang mau ganggu Fuji lewat itu. Iya, makanya. Kayaknya nonton doang sih feelingku. Menghargai aja. Karena pernah ngasih duit. Ya. Kita lihat koneksinya Feral sama Fuji ke depannya. Nonton doang, itu pun kalau sempet ya. Gitu. Tuh. Koneksinya Fuji. Kan awalnya kemarin kan banyak drama ya Beb. Ya sempat berantakan ya koneksinya mereka ya. Kalian ngerasa nggak koneksinya Fuji sama Vera kemarin sempat berantakan kan gara-gara yang Cina itu kan, karena ada drama ya kan. Nih alhamdulillah ya sudah ada kemajuan komunikasi lagi, saling memberikan pendapat, memberikan energi gitu ya. Kemarin kan sempat berantakan. Pokoknya insya Allah ada dengar kabar dia tunangan, siap-siap kalian ya. Kumpulin duit ya, seharga yang tadi apa tadi tuh, sebanyak-banyaknya dah lo transfer ke gua ya. Gue beliin tuh makanan kucing tuh, ntar gue videoin. Oke? Aku juga lagi steril kucing jalanan Beb. Alhamdulillahnya ada dokter langganan sih ya. Jadi bisa bisa dihutang. Setiap bulan aku bayar. Jadi kucing jalanan tuh aku prioritaskan ada 2-3 lah setiap bulannya gitu. Ya, setiap bulannya itu sudah aku patokin ya. Ya Allah, mampukan aku untuk steril anak kucing jalanan. Minimal tuh ya antara 2-3 ya Allah setiap bulannya gitu. Ya. Setiap bulannya itu. Jadi alhamdulillah rezekinya dari aku bacain orang-orang, klien-klien aku, ya kenapa mereka tenang, kenapa mereka terwujud juga insya Allah ya, readingannya jadi nyata, ya karena duitnya itu aku serahkan lagi buat sedekah Bebeb, ya karena doa-doa yang aku sedekahkan itu insya Allah ya bisa membantu aku mewujudkan gitu ya. Karena kan kita nggak pernah tahu doa siapa yang paling cepat terkabul gitu. Mi, mau mulai pakai nomormu apa aku ajuin sekarang? Maksudnya gimana? Bikin grup, pakai kamu aja dulu, nggak apa-apa, Ratu Bulan. Ya. Ntar aku beli baru aku gabung. Ya, aku ikut kamu aja dah. Kayaknya nggak disepil dulu ya. Pokoknya mereka nikmatin hidup, kenalan dulu dengan keluarga satu sama lain. Ya,
kenalan dulu. Jadi jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan tunangannya. Udah diem aja dulu. Ya, nggak usah dibikin reward dulu biar energinya enak. Ya. Udah diem aja. Kan gue bilang kan akan ada gebrakan baru. Kan gebrakan baru mereka ke Bali. Ya kan? Bener nggak? Coba. Ya tentang mereka bersama apa enggaknya di sana kan Allahu alam. Tapi kan gebrakannya baru mereka sama-sama pergi ke Bali di hari itu. Ya nggak? Udah. Nah tinggal Allah nanti yang tunjukin. Mereka ke Bali ngapain? Ada apa? Kalaupun private ya ujung-ujungnya juga nanti mereka sepil. Siapa yang bilang Mei lamaran? Kan gue udah bilang. Bukan lamaran tapi pertemuan. Ingat nggak lebaran? Syukur-syukur sih ya kita doanya lamaran, bener nggak? Tapi abis lebaran haji itu akan ada gebrakan. Kan aku ngomong kayak gitu. Kan mereka sudah ada pertemuan orang tua sama orang tua. Lah itu Mama Vena sama orang tuanya Fuji yang di acara mana tuh? Kan udah ketemu. Udah dijelaskan. Opa ngasih ratingnya berapa ke Feral? Masih kurang juga itu. Dikasih tahu sama bapaknya sendiri. Masih kurang juga. Allah. Ada gebrakan. Pada ngeyel ya Allah. Ya pelan-pelan aja, nggak usah terlalu diniin. Soalnya keluarga paling besar si Feral itu adalah di Bali. Dia tuh darah Balinya kental loh. Sebenarnya Feral tuh. Iya Mi, kita inget di Trans 7 berapa kali tuh ketemu? 2 kali kalau nggak salah ya. Mama Vena sama Opa. Masih kurang kah? Yang digosip-gosip juga sama tuh. Apa tuh? Silet atau apa dah? Gue kurang ngerti dah. Berapa kali mereka ketemu? 3, udah 3-4 kali. Masih kurang juga kah? Heran. Kalau orang tua sama orang tua sudah bertemu, bukan hanya bertemu di rumah ini justru ketemunya udah di publik loh. Jelas di TV. Ya kan? Mereka membicarakannya apa? Anak-anak mereka kan? Jawabannya mereka apa? Udah ketahuan kan? Gimana anaknya aja. Kalau anaknya saling cinta dan suka ya udah. Yang penting saling mengayomi dan menyayangi, bener nggak? Udah. Mau ngapain lagi? Ya kalau masalah saling memanfaatkan, ya suami istri harus memanfaatkan lah. Kalau nggak ada gimana? Masa suami istri mau saling merugikan nantinya? Ya kan? Bener nggak guys? Masa kita mau saling merugikan suami istri dalam pernikahan? Nggak ada lah. Jangan bilang, oh suami gue manfaatin gue. Ya iya, lu juga manfaatin suami lu. Kan intinya begitu. Gimana sih? Kadang manusia terlalu pintar jadi lupa dengan kenyataan. Alah. Ya kita lihat nih koneksinya Fuji sama Feral. Kemarin sempat berantakan ya karena ada isu drama, tapi mereka saling memberikan komunikasi sih tentang drama tersebut. Dan perasaan mereka ya ini saling memendam perasaan sama-sama ya, tentang gairah nih saling diteken loh. Sama-sama saling memikirkan sih kalau aku bilang. Ya. Tuh, belajar untuk mengimbangi tentang komunikasi yang hancur kemarin. Ya, di sini. Belajar mengimbangi. Tuh, Two of Cups. Emang udah saling cinta, mau diapain? Ada rasa kok. Nggak bisa dibohongin. Ada rasa. Betul, Cakwes. Ya kan semua koneksi. Dengan siapa kita ngobrol, dengan siapa kita tidur. Itu energi loh, Bebek. Aduh guys, kartunya guys. Kalian tahu nggak kartunya?
Ya Allah, kartunya dari kemarin loh. Ayo tebak kartunya apa, ayo. Ayo tebak kartunya apa. Ya, the Temperance, the Two of Cups, dan satunya lagi kartunya apa. Ayo. Ayo. Apa? Ayo. Penasaran kan lo? Ini kartunya bagus banget ya. Memang sudah kalau udah jodoh insya Allah ya. Mereka mau dipisahkan, mau dihancurkan kayak apa juga balik lagi sih. Memang dipertemukan oleh semesta lagi. Tapi tidak memaksa gitu loh. Tidak memaksa harus ketemu. Tidak memaksa. Jadi sejalannya waktu. Mereka percaya dengan semesta gitu loh. Mereka percaya dengan ketentuan Allah. Karena mereka lebih menghargai tentang pernikahan gitu loh. Ya, terutama dari Feral ya. Kenapa? Karena Feral sudah memiliki kisah yang tidak menyenangkan dalam pernikahan orang tuanya, ya kan, ke situ. Aku ngeliatnya ke situ ya energinya. Tahu kartunya apa? Duel the Fortune. Kartu takdir, jodoh. Tuh, the Temperance, Two of Cups, and Duel the Fortune. Mereka memang sudah ditakdirkan untuk bersama. Cuma memang tidak mudah, perjalanannya nggak mudah. Sulit, bebannya berat karena harus bayar karma masing-masing. Dihancurkan dulu hubungan mereka, diberantakin dulu. Tapi mereka akan kembali lagi. Perlahan-lahan akan ada lebih keseriusan. Cuman untuk belajar damai dalam membawa bebannya, nggak kayak dulu gitu lah, bawa bebannya tuh gerasa gerusuk, paham nggak Beb? Kalau sekarang tuh lebih ini ya, lebih sabar, lebih tenang gitu ya. Dan di sini mereka juga coba untuk mengimbangi komunikasinya yang sempat hancur, ya diberikan komunikasi yang lebih bermanfaat, lebih bermakna, terutama tentang hal-hal positif spiritual. Ya, mereka coba ikuti intuisi mereka. Hubungan ini memang tidaklah mudah untuk disatukan karena ya memang mereka ditakdirkan sama Allah untuk bertemu ya, gitu loh. Tuh ya kan, udah berapa kali ketemu. Alhamdulillah, kalau biasanya kalau deg-degan itu nyata. Biasanya katanya kita merinding, kita deg-degan itu nyata. Kita lihat Fadli, perasaannya ke Feral ya. Anggapannya ke Feral seperti apa sih Fadli? Tuh Fadli tuh mengawasi loh tentang Feral. Kalau mengawasi berarti apa dong? Ada sesuatu kan? Bener nggak? Sekarang gini, you ingin sesuatu, ngawasin nggak? Lo pengen sesuatu nih, ngawasin nggak? Mau barang kek, mau orang kek, ngawasin nggak? Ngawasin nggak gue tanya? Lo mau barang? Ya, misalnya mau handphone, lo awasin tuh handphone terus tuh setiap jalan lo liatin tuh di counter-counter, lo awasin tuh harganya udah turun belum ya, bagus nggak ya, gitu. Nah, gitu, ya ngawasin dia. Perasaannya ke Velo tuh ngawasin. Kalau udah ngawasin berarti apa dong? Ada yang diinginkan kan? Ya kan? Ada yang diinginkan. Ngawasin lah. Tuh, Seven of Pentacles tuh diawasin. Ya, cara si Feral nanam harapan, dia ngawasin Feral orang tuh yang tipikal karakter yang konsisten. Dia tahu tuh orang yang rajin, konsisten, kerja keras. Dia ngawasin nih, apa sih yang ditanam si Feral nih ke adik gue. Tuh, diawasin. Tuh.
Dunianya Feral tuh diawasin sama Fadly. Dia yakin apa yang ditanam Feral itu akan berbuah sukses. Dan dia lihat itu Feral orang yang menjaga dunianya. Dunia apa yang dia tanam. Dan dia senang hal itu. Ya, dia melihat Feral itu bukan orang yang sembarangan. Enggak, ini enggak lihat ke situ. Tuh. Malah dia kepengennya Feral tuh buru-buru ngelamar adiknya yang udah hancur gara-gara percintaan di masa lalu tuh disia-siakan. Tuh. Ya. Feral si Fadly tuh ke situ arahnya. Pengennya si Feral ini ya membawa adiknya nikah. Ya karena udah pernah dihancurkan, adiknya mau gimana? Ya kan? Kan dihancurkan kemarin. Sangat berantakan. Kita lihat ya. Fadly apakah akan nonton Combat itulah ya. Nggak usah sebut namanya, Combatnya aja. Apakah dia akan nonton Combat itu atau tidak? Ini lagi dipikirin sama dia ya. Lagi dipikirin. Lagi dipikirin pergi apa enggak nih. Antara dua, pergi apa enggak ya. Karena dia tahu konsekuensinya gitu loh, resikonya. Tuh. Lagi dipikirin. Seven of Wands lagi dipikirin ya. Tuh. Karena dia merasa kalau gue pergi, ini membawa ketenangan nggak nih buat adiknya. Dia mikirnya ke situ. Aku udah bilang Tisa, nonton tapi nggak ikut tantangan, nggak nonton. Karena dia merasa ya si Jiran ini kan waktu yang terakhir yang pertama dia apa sih kalah ya, kalau nggak salah pemenang sih dia kalah ya, 100 jutanya itu kan kalau nggak salah ya yang aku dengar gitu, yang aku lihat dikasihkan ke Fadly atau ke kakaknya dah, gue nggak ngerti itu dulu ya. Jadi kayak dia tuh merasa utang budi aja, tapi kalau untuk nerima tantangan kayaknya enggak. Ya, kalau aku lihat ke situ. Emang tanggal berapa sih itunya, Combatnya? Hari ini. Apakah Fuji akan nonton juga? Kayaknya enggak deh. Mudah-mudahan sih enggak ya. Soalnya dia juga lagi ada kerjaan. Terus juga dia merasa kecewa ya, dipermainin. Kalaupun datang juga ya cuman buat ini aja, buat balas budi doang. Paham nggak? Balas budi. Kayaknya Fuji udah otw mau liburan deh. Ya yang kamu bilang tadi, ini dia lagi, jadi gini, kalau si Fadly nonton sih nonton tapi nggak ikut tantangan karena dia memikirkan konsekuensinya lagi ya. Dia nonton juga karena punya menghargai lah gitu ya tentang si Jiran ini, kan dia pernah ngasih duit ya atau datang nikahnya si Friends ya. Kalau Fuji ini lebih ke kecewa dengan kejelasan di masa lalu sih ya. Jadi kalau dibilang nonton juga ada rasa nggak pengen nonton dianya. Ya, ada rasa nggak pengen nonton. Aku ngerasanya kayak gitu.
ya, karena dia ngerasa ya satu dipermainkan gitu loh. Ya, halo ayah wae, aku ngerasa kayak gitu tuh. Kayak ngerasa kayak gini dah, aduh kayak mendingan gak usah nonton deh, gue udah pernah dikecewain, tak ada isu lagi dah. Dia juga lagi mikir ke situ, karena kan dia mau liburan. Kayaknya dia bahagiain diri sendiri dah, si Uti nih pengen bahagiain diri sendiri. Bahagiain diri sendiri, kayaknya nggak nonton deh feelingku. Kalaupun nonton juga karena AI aja. Dan menghargai dia pernah datang ke Friends, itu aja sih. Ya bukan karena cinta ya, jadi karena dia pernah datang ke Friends, paham gak sih? Kayak gini loh, kita menghargai seseorang yang pernah datang dalam pernikahan kita ataupun keluarga kita, bener nggak? Karena keluarganya opa oma itu orang yang saling menghargai, apalagi orang jauh gitu ya. Iya, apalagi orang luar lah ya. Ya, jadi mereka udah capek-capek naik pesawat, terus juga taruhannya nyawa. Makasih ayah ya wae, ya Allah. Ya kan, berkah terus ya. Jadi cuman apa sih? Membalas budi lah ya, bener ya. Sebatas menghargai, bener ya, kayak gitu dah. Aku sih ngeliatnya ke situ. Soalnya Puji lebih membahagiakan diri sendiri tuh. Kayak nggak kepengen nonton sebenarnya. Iya, kayak nggak kepengen nonton. Pujinya pengen bahagia sendiri kayaknya. Kayaknya mau pergi naik pesawat gitu. Siapa? Ai dan Yulia. Coba cari tahu lah Reza. Kalau aku lihat sih dia kepengennya nggak nonton. Di sininya energinya nggak kepengen nonton, malah dia justru pengen bahagiakan diri sendiri karena ada perjalanan tuh. Eight of Wands. Dia udah ngebayangin perjalanan dia tuh penuh dengan bahagia. Tuh. Dia udah ngebayangin terbang. Ya udah coba lah Reza. Lagi mau pergi tapi galah sama Ida. Ya bisa jadi Fuji ke Bali duluan. Kalau aku lihat sih bukan menghargai Celo sih. Ya, bukan. Tapi menghargai, ya dia pernah datang ke Friends. Itu ke abangnya, itu lebih mentok kalau Fuji. Mungkin kalau si Fadli ke Celos bisa. Karena yang berurusan Celos langsung adalah Fadli kan, bukan Fuji kan. Gitu aja. Masuk akal nggak guys? Kalau feeling aku sih, ya kan? Gitu. Jadi Fuji tuh kalau misalnya nonton itu menghargai, ya dia tuh orang pernah datang, dua-duanya ya, pernah datang ke pernikahan kakaknya. Gitu. Gitu aja. Tapi kalau untuk dia menghargai Celos enggak, karena dia nggak kenal Celos, nggak kenal banget lah gitu. Yang kenal kan si Fadli, ya kan? Yang kenal tuh si Fadli. Ya, ini lebih ke kakaknya kalau si Fuji ya alasannya, gitu loh. Tapi nggak terlalu deket sayang. Celos tuh nggak terlalu deket sama Fuji. Kenal ya pasti kenal tapi nggak deket. Ini lebih ke kakaknya karena si kubu sebelah itu kan datang ke pernikahannya kakaknya. Ibarat gimana sih kalau lo punya kakak terus dia datang ke pernikahannya kakak lo, bela-belain, lo seneng nggak? Coba gue tanya, seneng nggak?
Merasa gimana coba? Kayak gitu. Ya. Jadi kalaupun dia datang karena menghargai, dia pernah datang ke Friends. Nah, orang tersebut memanfaatkan si Friends acara itu karena biar utang budi. Paham gak sih? Kalau orang manipulasi, NPD memang begitu karakternya. Karena pengen diakui. Intinya gitu. Ai sama Jadan satu tempat camp, satu tour juga. Ya gitu, ini kan kita ngomonginnya si Fuji, bukan Fadli kan? Gitu loh. Kita ngomonginnya si Fuji nih. Fuji datang nggak? Kalaupun datang, dia karena utang budi sama itu orang datang ke kakaknya. Intinya gitu. Kecuali kalau acara pernikahan kayak kemarin Celo sih dia datang wajar. Nah ini kan acara apa? Ya kan? Bukan acara pernikahan, jadi nggak penting-penting banget juga gitu loh. Ya mau si Jiran itu cuma nonton, tapi kan nantangin si Fadli untuk datang kan gitu. Intinya adalah untuk menarik si Fuji, jadi datang ke sana, jadi ada bahan lagi. Kalau aku lihat di sini, Fuji kayaknya menarik diri. Sorry tuh guys, walaupun datang alasannya karena ya itu dia yang tadi aku bilang. Karena dia menghargai itu orang datang ke pernikahan kakak gue jauh-jauh gitu doang. Itu pun gak akan lama ketemunya, sebentar. Dan itu bukan anggapannya sebagai suka sama si Jiran karena menghargai. Gimana sih kalau sifat menghargai? Susah sih kalau orang berpikirannya baperan ya. Kayak kita tuh ya, kita menghargai mantan kita lah misalnya. Terus karena dia pernah baik sama kita, bukan berarti kita suka, tapi dia berpikiran tuh kan dia suka sama gue lagi kan gitu. Iya, menghargai Beb. Jadi gimana ya? Susah sih kalau orang yang baperan gitu ya. Jadi gampang orang kita dihargai disangkanya kita suka, disukain gitu loh. Susah sih. Ya. Jadi kalau orang yang baperan itu kan orang yang levelnya tuh belum apa ya, spiritualnya belum selaras gitu. Jadi ada rasa tuh kan dia suka sama gue tuh kan ini gitu. Ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia justru kayak ngundurin diri ya. Pengen ada penerbangan ya. Tuh. Ya guys, tuh. Bukan tanggepin sih, aku coba jelasin energinya biar kalian udah paham nih energinya Mami bilang begini. Jadi kalau ada omongan di luar sana, kalian udah nggak terlalu panas. Paham nggak maksud aku? Jadi nggak terlalu panas. Kan soalnya kalian tuh ada sebagian yang gampang panas, gampang kesundut lah gitu. Dia mau ke Bali Mi. Oh kapan? Sekarang ya Queen. Soalnya aku nggak mau kalian gampang panas. Makanya aku selalu nyuruh kalian kalau mereka bikin komen yang aneh-aneh, tulis aja verbum menyatu. Jadi merekanya yang panas. Kalian tanpa mengucapkan omong-omongan kasar, tanpa harus menjelekkan orang lain, gitu loh maksud aku. Ya, hari ini Uti mau ke Bali. Serius? Iya, jam berapa? Jam 7 pesawatnya, 7 malam. Jam berapa? Jam 7 malam kah? Baru jalan Utimi. Ya ini tuh. Kalau memang bener mah tuh udah kebaca ke blog tuh, Copsor tuh. Kayak nggak bisa. Udah otw bandara kayaknya Mi. Iya, alhamdulillah. Serius. Alhamdulillah.
Ih, merinding, gue mau nangis loh. Seriusan sayang, ini beneran loh energinya tuh. Ya Allah, dah, itu tuh anjing siapa? Lucu banget. Ya Allah, dia hilang. Makasih Nanuna, ya Allah. Makasih. Beneran loh. Kalian serius dia? Kata One Side, Uti juga hari ini kok. Ya Allah, terima kasih banyak. Beneran loh, gue sampai ini loh, apa sih, terharu gitu loh. Seriusan loh sayang. Soalnya di energinya begitu, ih gue merinding. Energi tulisannya begitu tuh. Tuh, tulisan dari sininya tuh. Yang aku takutkan junjungan si jiran itu. Yaitu, ini Fuji tuh yang tadi aku bilang. Dia energinya lagi memperbaiki intuisinya dia, spiritualnya dia. Tadi kan udah dibaca di itunya. Alhamdulillah. Di mobil Magala Maidami. Alhamdulillah, tabarakallah, kabul ya hajat aku. Insya Allah nggak ada halangan ya mereka pergi ke Bali ya. Selamat semua ya, Magala juga ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tabarakallah ya Allah. Seriusan say. Kan kalian kan nanya ya, ini Fuji datang nggak ke acara itu? Kalau aku lihat sih enggak. Ya tuh, lebih menarik diri. Kayak ya gue mau bahagia diri gue sendiri lah gitu. Nih, tuh perjalanan. Ya. Happy tuh. Fuji beneran Ji, energi lo Ji. Tuh. Tuh, ya Allah. Ujian lo berat ya Ji. The devil. Fuji coba untuk memperbaiki isu-isu, memperbaiki energi negatif. Tuh. Tuh guys. Ya, karena dia tahu ya, kehidupan barunya dia ini tidaklah seperti banyaknya orang normal gitu kan. Jadi dia benar-benar memperbaiki pelan-pelan, termasuk kelakuan buruknya dia. Kelakuan buruk dan sifat buruknya si Fuji ini ya, termasuk itu. Walaupun berat rasanya ya, karena untuk membetulkan sesuatu itu kan ada aja jalannya, kesulitannya ya, karena ya setan tidak suka dengan perbaikan. Bener nggak guys? Bener nggak? Halo Mami, minum obat dulu. Udah sayang tadi ya, tapi udah mendingan sekarang, udah enakan kok, nggak apa-apa. Makasih doanya, makasih Army ya. Ini orang kalau mau memperbaiki pasti setan ganggu, bener nggak? Aku ngeliatnya kayak gitu. Dan di sini Fuji ini memang lagi diberikan banyak pembelajaran ya, terutama tentang hal-hal negatif yang masih menggantung dalam dirinya Fuji ya. Dan dia sadar gitu loh, untuk menghilangkan energi negatif itu memang tidak mudah dan cepat. Semua butuh pengorbanan, butuh keberanian tuh. Apalagi dia sudah mendapatkan cinta sejatinya. Sebenarnya udah mulai gampang ya dalam kehidupannya Fuji. Ya, karena kita juga semuanya di sini kan membantu ya Fuji untuk belajar mencintai dirinya dia sendiri dengan baik, dengan lingkungan yang lebih bermanfaat, memberikan energi positif. Ya, nih aku ngeliatnya. Ya, bahagiakan dirimu sendiri Ji. Tuh. Ya Ji, bagus Ji. Jadi kamu harus bergantung kepada Allah Ji. Apapun yang terjadi, Allah berikan yang terbaik maupun yang terburuk juga Allah memberikan solusi ya. Berpikirannya seperti itu ya Ji. Dan tuh Ji, doa kamu sedang didengarkan di langit. Puji tuh. Ya. Tuh, akan ada kesuksesan, kemenangan dalam hidupnya Fuji. Ya. Jadi aku lihat di sini malah Fuji kayak narik diri untuk nonton itu. Ya. Puas ya kalian ya. Aku baca tentang oracle-nya ya Bebek ya. Berarti mereka sudah jalan ya sayang ya.
Ya, udah jalan ya. Udah berangkat ya. Nanti yang di Bali kasih kabar. Ya wajar lah, the devil itu kan membayangin kita, kehidupan kita itu kan masih penuh dengan dosa sayang. Bener nggak? Manusia terlahir itu akan terus dibayang-bayangi tentang hal-hal ya tentang dosa sampai meninggal pun ya ada yang meneruskan dosanya, yaitu dengan dosa jariah yang dia bikin selama hidup ya, entah itu video, viti-viti ataupun tulisan-tulisan ataupun, paham ya maksud aku ya. Makanya kita selama masih hidup itu usahakan video yang aneh-aneh ya, terutama yang suka bikin viti, sorry to say ya kalau nggak ada manfaatnya gitu loh, sampai umbar badan atau maaf misalnya berhijab tapi bergoyang-goyang kayak gitu ya. Terus yang nggak pakai hijab goyangnya juga terlalu berlebihan, ngumbar aurat, ya itu akan menjadi dosa jariah. Dan juga yang menyebar fitnah, menyebar kebencian, dan kalau nggak dihapus ya akan jadi dosa jariah ya. Jadi ya kalau aku lihat di sini ya, dia coba memperbaiki hal itu. Kita kalau manusia masih ada devilnya, berarti kita masih dikasih ampunan sama Allah ya untuk berbuat lebih baik lagi gitu. Makasih Risoles Total. Kita lihat koneksinya Puji sama Feral. Itu seriusan tuh, Puji udah berangkat. Makasih Nona Faza gift-nya. Itu seriusan Puji udah berangkat. Kemana? Ke Bali. Iya tadi Fuji OTW Bali Mi. Serius Mi berangkat ke Bali. Itu beneran ke Bali ya, insya Allah ya. Tuh, trust. Tuh. Oh my god. Fuji Feral. Ini apa nak? Nah ini apa nak? Nah ini apa? Ini apa nak? Iki opo? Oh my god. Oh my god. Kalian ini lihat apa ini, baca? Tuh. Apa ini? Hah? Ini adalah pasangan sejati loh. Twin flames, kembaran jiwa. Ih, cinta. Ya Allah Nanuna, kartunya bagus banget Nanuna. Kartunya bagus nak. Ayo yang banyak giftnya nak. Ih seriusan loh dia nih energinya. Cinta sejati. Beneran dikasih. Ya Allah, senang banget. Makasih Das dan Danuna. Ya Allah, makasih banyak. Ih, seriusan loh nih. Tuh ya, aku baca ya. Trust, transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Ini harus percaya dengan perubahan hidup. Ya, harus melewati masa-masa yang sulit, harus diterima. Jangan dibanyakin ngeluh. Ibaratnya gini, kita lagi banyak masalah nih, terus kita ngeluh, ngomel-ngomel, ngambek. Wah, itu nggak akan percaya dengan ketentuan Allah. Ya, nggak akan percaya dengan diri kita sendiri. Malah yang ada stres. Bener nggak Bebek? Ya, ini bagus ya. Jadi
Tapi nanti tiba ke notis bahaya ke kodamnya keluar. Kenapa lo? Hah? Ngomongin kodam-kodam kenapa Faza? Kenapa sayang? Hah? Apa? Mau ngomongin apa? Mau ngomong apa? Ayo ngomong apa? Lean? Bisik-bisik lagi. Diam lo. Ya, yang jangan gini. Satu nih anak. Kenapa? Ngomong apaan? Nah, dasar bocil ya. Jadi mereka juga yakin kalau mereka saling percaya dengan perubahan hidup mereka itu harus sejalan dengan waktu, tidak bisa dipaksakan untuk menjadi apa yang mereka inginkan dalam instan, ya. Paham? Kenapa lu mau ngomong apa? Debbie ikut-ikutan lagi. Kenapa Bi? Dia ngomong apa Bi? Hah? Ngomong apa dia? Ya, di sini. Don't make decision based on a guilty or what you think you should do. For it is only in a being true to yourself that you can be true to others. Jadi, jangan mengambil pilihan yang memaksakan diri. Ujungnya nanti akan merasa bersalah. Jadi, pikirkanlah apa yang harus kamu jalani. Pikirkanlah lagi apa yang harus kamu ucapkan. Benar nggak guys? Ya, energinya. Jadi mereka harus yakin dengan dirinya mereka, perubahan hidupnya mereka itu tidak bisa dipaksa, tapi juga tidak bisa dilepaskan begitu saja, tapi mereka saling memikirkan satu sama lain agar tidak ada saling menyalahkan, ya. Ini mah D-Boy LG bukan sih. Kenapa sih ngomongin apa sih lu pade? Ngomongin apa? Ayo. Ngomongin apa? Ngomongin mak lu ya. Awas lu. Tago ulti lu dua-duanya lu. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Queen. Yang mana? Gue nggak ngeliat soalnya. Aku fokus baca bebek. Ya. Yang mana beb? Ya, jadi hubungannya mereka ini bukan hubungan biasa ya, Beb. Hubungannya twin flames. Fans, bentar. Aku cek dulu. Alhamdulillah, maaf ya, Beb. Bentar, Beb. Ya, udah kelewat kali itu ya. Udah kelewat kali. Bentar, aku minum dulu ya. Biarin aja Mi nonton nongol lagi emberan ya. Udah biarin kalau mereka kepanasan ya karena jiwa mereka, ya jiwanya mereka masing-masing aja. Kenapa aku jadi Jawa ya? Kenapa aku jadi Jawa coba? Ya, di sini Fuji sama Feral insya Allah sebagai pasangan sejati, sejiwa, tapi memang ujiannya tidak kaleng-kaleng. Jadi harus sabar-sabar, percaya dengan perubahan hidupnya mereka sendiri, harus melewati masa-masa sulit. Itu dijadikan suatu perubahan hidup yang lebih baik. Terima kesulitan itu dengan prasangka baik. Jangan mengambil keputusan dengan mudahnya, karena segala sesuatunya harus difikirkan. Jangan sampai hubungan mereka ada yang saling menyalahkan ujungnya, tapi menjadi diri satunya mereka sendiri-sendiri dalam sebuah hubungan. Karena hubungan mereka ini adalah hubungan spiritual. Puaskah anak-anakku? Kalian puas dengan energinya? Bagaimana? Makasih Dewika. Gua kalau udah ada tulisan ini, udah dah. Love you mula, love you full lah. Ya. Kalau udah ada ini aja, udah dah, energinya udah. Tinggal Allah yang menentukan dah. Ya, itu mah kita narik energi aja, ya kan?
kita lihat. Tulis puas mi gitu. Yaelah. Biar jadi nyata. Kobul. Oh ini lagi ya, pret halu. Lu juga halu. Ya, kalau nggak suka jangan ngikut. Simple. Takut dia ngomong pret halu. Hah? Takut dia. Udah gue blok. Takut dia. Takut tuh sama Allah. Jangan takut sama gue juga takutnya sama Allah. Yang penting kita jangan berbuat jahat. Itu aja intinya. Kalau kita berbuat jahat, prasangka buruk, nah kita takut. Takutnya apa? Ya karma dari Allah pastinya. Ya kan? Bener gak guys? Bener gak? Setuju gak kalian dengan pendapat aku? Ya kan? Lucu aja, halu teriak halu. Makanya tadi aku bilang, ya kan? Udah tahu halu lu nonton. Ngapain lu nonton gue kalau memang gue halu? Ya kan? Simple, gak usah ditonton, skip. Ya kan? Kita buat grup-grup halu aja sini, halu dengan Verfu, biarin, nggak apa-apa. Yang penting kan kita niatnya baik, halu kita baik, ya kan? Nggak mau ganggu orang, nggak mau nyenggol orang, gitu. Kutek baru mi, emberan bebek, biasa beli yang goceng, ya kan? Fuji kayaknya mau ke Bali deh mi, sama Gala dan Ida. Alhamdulillah ya Allah, tabarakallah, biar mereka selamat sampai tujuan di sana, bahagia di Bali. Bahagianya luar biasa, bukan hanya bahagia mulut aja, bukan bahagia muka aja, tapi hati dan batinnya mereka bahagia, terutama Gala ya. Ya. Betul. Yang penting jangan sampai ngejelekin orang lain ya Bebep ya. Ya di aku. Ya maksudnya kalian ikut channel aku jangan ngejelekin grup sebelah ya. Please ya, biar energinya selaras. Kalau mereka ngejelekin Fuji, ingat tulisannya apa? Coba tulisannya apa? Kalau kalian ngelihat bahasa tentang kejelekan Fuji, apa yang harus ditulis? Ayo tulis. Nah itu tulis tuh apa tuh ya, itu aja dah, paham ya? Nah itu tulis sebanyak-banyaknya, biarin panas lagi tuh orang ntar ya. Kita lihat Fuji sama Perong ya, gak usah tulis yang aneh-aneh, gak usah ya, udah tulisnya itu aja. Ucapan adalah doa ya. Love matters. Apa ini? Illumination tuh. Mereka nih aku lihat ya, gratitude and appreciation tuh. Wow, mereka menerima banyak sekali keberkahan ya. Jadi mereka banyak bersyukur. Ya, dan coba untuk apresiasikan kebahagiaan mereka ya, tuh diberikan pelangi. Hubungan mereka ini memang hubungan yang diberkahi sebenarnya, tapi ujiannya nggak kaleng-kaleng ya, karena diberikan banyak sekali ilusi-ilusi ya, jadi godaan di sini. Diemin aja Nurul, nggak usah disambut apa gimana, udah tulis yang aku nyuruh kayak gitu aja, verbo menyatu, simple. Tuh, malah tuh pernah mi tulis parfum menyatu di geruduk tuh, bener kan? Panas, udah simple aja, nggak usah cari pembenaran, nggak usah nyari oh si Fuji gini beda lah apalah, nggak usah, tulis aja gitu, parfum menyatu, udah simple. Paham gak sih maksud aku? Malah katanya si Reni apa siapa tuh ya, orang sebelah itu pakai nama parfum menyatu loh. Ya kan, nama mereka pakai buat menyatunya, padahal itu nama udah aku ikhtiarkan, udah aku doakan, jadi nggak akan bisa energinya karena udah tujuannya ke Fuji. Kecuali ini nggak ada sangkut pautnya si Fuji gitu kan, gitu. Justru aku bilang cuekinya itu dengan tulisan parfum menyatu aja kalau kalian pengen ngeliat mereka puas sebelah sama lu gitu.
Ya kan? Kayak gitu. Jadi hubungan mereka ini memang si Fuji sama Vero ini penuh dengan keberkahan tuh, ya tuh. Memang ditakdirkan untuk diberikan apa ya, romantis dalam hidup mereka. Sudah dituliskan loh, love matters tuh di ibarat apa sih kalau di jodoh tuh lafuz mahlul apa sih? Aduh lupa gue deh. Ya kan? Ini sudah dituliskan. Ya, tapi memang ujiannya banyak, ilusinya. Ya, banyak godaannya. Ya, aku ngeliatnya ke situ. Oke, guys. Palingan nanti sore deh aku bacain tentang zodiak di akun satunya ya. Kalian siap-siap aja notice di akun Lucky MS. Aku coba cek nanti bisa live apa enggak ya. Kita oh ya, Mahfud udah tertulis itu ada love matters ya. So aku harap hari ini bisa menjadi suatu gebrakan baru buat Fuji sama Gala, biar selamat sampai tujuan. Kalau naik pesawat biar pulang dan perginya ke Jakarta lagi dengan sehat, bahagia, selamat ya. Siapapun yang dalam perjalanan deh, insya Allah selamat sampai ke rumah. Dan untuk kalian yang sudah nonton channel aku, sehat terus, diberikan kebaikan, keberuntungan dari segala arah, terutama yang memberikan gift. Allah kasih lagi 70.000 kali lipat rezeki kalian dari segala arah yang berkah, cepat lancar. Oke, see you nanti sore kita baca zodiak di akun yang satunya sore hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.